Bang, coba kau komentar. Ini Berapa teman? Alat Lima, empat 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 teman. coba cari. delapan sesuai dengan ini aja pak ya. Iya. Kamu mulai baru kak? Boleh baru, boleh baru.
Baik, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kami akan membacakan tata tertib. Tata tertib pembacaan putusan penyelesaian sengketa pemilihan. 1. Seluruh peserta yang hadir dalam pembacaan putusan penyelesaian sengketa pemilihan wajib A. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. B. Bersikap sopan dan tertib. C. Menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama pembacaan putusan. D. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis, termasuk menaati aturan untuk berdiri ketika majelis memasuki dan meninggalkan ruang musyawarah. E. Meminta dan atau mendapat izin pimpinan untuk menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya. F.
menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis. G. Menyerahkan alat bukti dan atau berkas lainnya kepada majelis melalui sekretaris majelis. H. Memberitahu kepada sekretaris bagi para pihak yang akan menggunakan peralatan elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas alat elektronik musyawarah sebelum pembacaan putusan dimulai. 2. Seluruh peserta yang hadir dalam pembacaan putusan penyelesaian sengketa pemilihan dilarang: A. Membawa senjata tajam, senjata api, benda-benda terlarang, dan atau benda lainnya yang dapat membahayakan jalannya pembacaan putusan penyelesaian sengketa. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorak, bertepuk tangan dalam ruang musyawarah atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya pembacaan putusan penyelesaian sengketa pemilihan. C. Mengaktifkan nada dering para alat komunikasi selama pembacaan putusan penyelesaian sengketa pemilihan. E. C. D. Membawa peralatan alat peraga demonstran dan kampanye memasuki ruang musyawarah kecuali untuk kepentingan pembuktian. E. Merusak dan atau mengganggu fungsi dan atau sarana prasarana musyawarah. F. Menghina panitia, majelis, para pihak, saksi dan atau ahli. G. Makan, minum dan merokok dalam ruang sidang selama sidang berlangsung. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama pembacaan putusan penyelesaian sengketa pemilihan. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu pembacaan putusan penyelesaian sengketa pemilihan yang diberikan saksi atau ahli selama berlangsung. J. Mengeluarkan ungkapan atau pernyataan, perilaku, gerak tubuh di dalam selama pembacaan putusan penyelesaian sengketa pemilihan. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, majelis dapat mengambil tindakan di luar hal-hal yang diatur dalam tata tertib ini. Kondisi tertentu dapat berupa keadaan kahar, kosmijir, atau perencanaan mengalam, kerusuhan di luar ruang musyawarah, dan terindikasi mengganggu proses musyawarah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis memasuki ruang sidang. Hadirin diperkenakan untuk duduk kembali. Musyawarah secara terbuka penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor registrasi 001-PS titik rek garing 17.1701 garing 9 Romawi 2024 antara pemohon Haji Reskan Effendi dan Faizal Mardianto dengan termohon KPU Bungkulu Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Musyawarah secara terbuka penyelesaian sengketa pemilihan dengan agenda pembacaan putusan nomor registrasi 001-PS titik rek garing 17.1701 garing 2024 antara pemohon Haji Reskan Effendi dan Faizal Mardianto dengan termohon KPU Kabupaten Bungkulu Selatan pada hari ini Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024 pukul 14.32 dibuka dan terbuka untuk umum.
Pada kesempatan kali ini saya selaku ketua majelis, di sebelah kanan saya anggota majelis Muhammad Hasanuddin SAP SE MAP, sebagai sebelah kiri saya sebagai anggota majelis MR Hidayat SPDI. Selanjutnya kami silakan untuk memperkenalkan diri kepada pihak pemohon, siapa aja yang hadir hari ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih majelis. Nama Sastri Bodebarin Ranggolawe, dan Ampung. Terima kasih majelis. Saya nama Faisal Martianto, bakal calon wakil bupati Pasaman dan Pasca DPD. Sekaligus beliau menyampaikan permohonan maaf dengan majelis tidak sempat hadir karena kondisi fisik beliau lagi kurang sehat. Demikian. Majelis yang mulia, di samping saya Bapak Iwan Santoso. Kami adalah tim hukumnya Bapak Rizka. Terima kasih. Yang baju yang bukan kuasa hukum mohon dipersilakan kita sesuai dengan yang kemarin. Benar, betul kuasa hukum. Kepada termohon, kami persilakan. Terima kasih majelis. Perkenalkan, Wiwin Hendri, anggota KPU Bengkulu Selatan, dan saya didampingi 4 orang lawyer. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan perkenalkan kuasa hukum masing-masing. Baik, KPU Bengkulu Selatan dihadiri juga kuasa hukum dari para advokat, kemudian jaksa pengacara negara, dan kali ini advokat dihadiri oleh saya Irfan Yudhantara, Satria Budi Pramana, dan Khairul Amin, kemudian pengacara negara Iksan Masadi, kasih perdata-data tausiah negara dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Baik, terima kasih para pemohon sudah memperkenalkan diri. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, putusan nomor registrasi 001-PS-17.1701-9 Romawi 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa pemilihan permohonan dari identitas pemohon dianggap telah dibacakan, yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 232.2-BA-1-01-2-2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 14 September 2024 selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan berupa berita acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 232.02-BA-1701-2-2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 14
September 2024 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bugis Selatan yang berkedudukan di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bugis Selatan, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai termohon. Permohonan diajukan pada tanggal 17 September 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bugis Selatan pada tanggal 17 bulan September tahun 2024 dan dicatat dalam buku registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan pada tanggal 23 bulan September tahun 2024 dengan nomor registrasi 001-PS-1701-9 membacakan permohonan pemohon, mendengarkan keterangan pemohon, membacakan jawaban termohon, mendengarkan keterangan termohon, mendengarkan keterangan saksi dan ahli pemohon, mendengarkan keterangan saksi termohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, dan membaca kesimpulan pemohon termohon. Tentang duduk sengketa, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor registrasi 001-PS-17-1701-9 tanggal 23 bulan September tahun 2024 dengan permohonan sebagai berikut. A. Pokok permohonan pemohon dianggap telah dibacakan. B. Jawaban termohon dianggap telah dibacakan. C. Bukti. A. Bukti surat atau tulisan. 1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa fotokopi dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 dan P12 dianggap telah dibacakan. 2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, termohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa fotokopi dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T1 sampai dengan T22 dianggap telah dibacakan. B. Keterangan saksi. 1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon juga mengajukan saksi, dianggap telah dibacakan. 2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, termohon juga mengajukan saksi, dianggap dibacakan. D. Kesimpulan pemohon dianggap dibacakan. E. Kesimpulan termohon dianggap dibacakan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan sesuai tata tertib, HP tolong di silent. Kepada Bapak Faisal Mahdianto sebagai pemohon, tolong HP-nya di silent kan. Saya lanjutkan. F. Pertimbangan hukum. 1. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dari permohonan ini adalah berita acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 2-BA-PL-02-2-3-BA-1-17-2-2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 14 September 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut KPU Bengkulu Selatan, pada tanggal 14 September 2024. Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut Bawaslu Bengkulu Selatan. Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 yang diterima dengan tanda terima dokumen nomor penerimaan permohonan 001-PS-TT-LG-17-17-9 dan dicatat dalam buku register tanggal 23 bulan September tahun 2024 dengan nomor register 001-PS-TT-Reg-17-9 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan. Pasal 154 ayat 1 junto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48-PPU-SP11 Romawi _2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota ditetapkan. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, selanjutnya disebut Perbawaslu. Pasal 21 ayat 2 yang menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan dan atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota ditetapkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu pasal 22 ayat 3 yang menyatakan dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memutuskan a. Dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 hari kerja terhitung sejak rapat pleno. Atau b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu pasal 22 ayat 5 yang menyatakan pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a paling lama 3 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan berpendapat pemohon akuo masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. 2. Objek sengketa menimbang bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan berita acara nomor /2235-PL-02-2
strip BA garing 1701 garing 2 garing 2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 14 September 2024 yang menyatakan tidak memenuhi syarat. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan sengketa pemilihan terdiri atas A. Sengketa antar peserta pemilihan, dan B. Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 menyatakan 1.2.3 keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten Kota sebagai objek sengketa pemilihan. 4. Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, objek sengketa pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan berpendapat permohonan akuo memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa pemilihan. 3. Kedudukan hukum legal standing pemohon. Menimbang bahwa pemohon dalam permohonan akuo adalah Haji Reskan Effendi, SE, dan Faisal Mardianto, SH, merupakan warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 Angka 4 menyatakan calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 39 huruf B menyatakan peserta pemilihan adalah pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan sengketa pemilihan terdiri atas A. Sengketa antar peserta pemilihan, dan B. Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 Perbawaslu yang menyatakan 1. Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas A. Bakal pasangan calon atau B. Pasangan calon. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. 4. Kedudukan hukum legal standing termohon. Menimbang bahwa termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan alamat di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah penyelenggara pemilu yang menetapkan berita acara nomor 235/PL.02.2 strip BA
1701/2/2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 14 September 2024. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 Ayat 9 menyatakan yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kota adalah penyelenggara pemilihan bupati dan wali kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan sengketa pemilihan terdiri atas A. Sengketa antar peserta pemilihan dan B. Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf A Perbawaslu yang menyatakan 2. Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas A. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota untuk sengketa pemilihan antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan. 5. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Fatmawati, Soekarno, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 Ayat 1, 2, 3 junto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU SV 11/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan 1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142. 2. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. 3. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan A. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan. B. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan 1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa. 2. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan. G. Pendapat hukum majelis. Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon serta jawaban termohon, Majelis musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebelum Majelis musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan musyawarah tertutup pada tanggal 24 September 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon dengan hasil tidak tercapai kesepakatan.
maka proses penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan pada proses musyawarah terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh majelis musyawarah sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 1 Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka. Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon pada musyawarah terbuka, pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya berita acara nomor 235-PL.02.2/BA /1701-2/2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 14 September 2024, bukti P1 dan bukti T1. Menimbang bahwa berdasarkan berita acara nomor 197-PL.02.2/BA /1701-2/2024 tentang penerimaan pendaftaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024, pemohon mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 29 Agustus 2024 atas nama Haji Reskan Effendi SE calon bupati dan Faisal Mardanto SH calon wakil bupati yang diusulkan oleh gabungan partai politik dengan menggunakan perolehan kursi atau peroleh suara sah pada pemilu tahun 2024, yakni Partai Hati Nurani Rakyat dengan suara sah 9.083 suara, Partai Demokrat dengan suara sah 8.501 suara, sehingga total suara sah sebanyak 17.584 suara. Bukti T5. Menimbang bahwa termohon menerima pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2004, yakni 1. Gusnan Mulyadi SCMM dan I. Sumirat ST, 2. Haji Rifai SS dan Yefri Sujanto, 3. Haja El Fahatati SIP dan Maksud Sanedi, 4. Haji Reskan Effendi SE dan Faisal Mardianto SH. Dengan status pendaftaran diterima sesuai berita acara nomor 198-PL.02.2/BA /1701-2/2024 tentang penerimaan pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024. Bukti T6. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan dokumen persyaratan calon sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024, di mana terhadap dokumen persyaratan calon tersebut dalam hal jenis dokumen berupa calon dengan status mantan terpidana, yakni A. Surat dari pimpinan redaksi media massa, hasil verifikasi belum benar. B. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan atau kepala balai pemasyarakatan dengan hasil verifikasi belum benar. C. Salin putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan hasil verifikasi belum benar sesuai dengan berita acara nomor 221-PL.02.2/BA /1701-2/2024 tentang penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. Bukti T7. Menimbang bahwa terhadap berita acara akwa pemohon melakukan perbaikan dokumen persyaratan calon kepada termohon berupa A. Surat dari pimpinan redaksi media massa dengan hasil verifikasi benar. B. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan hasil verifikasi benar, di mana terhadap surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan atau kepala balai pemasyarakatan dengan hasil verifikasi tidak benar, yang menyebabkan pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara nomor 235-PL.02.2/BA /1701-2/2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.
tanggal 14 September 2024 PD bukti P1 dan PD bukti T4. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Undang-Undang Pemilihan menyatakan satu, pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. Dua, dokumen persyaratan sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi dan telah dibacakan. Tiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan KPU. Junto pasal 20 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, peraturan KPU tentang pencalonan menyatakan satu, pendaftaran pasangan calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. Dua, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dianggap telah dibacakan. Tiga, selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyampaikan surat keterangan syahadat dan rohani. 4. Surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B angka 4 dikeluarkan oleh kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan mengenai formulir model BB penataan calon.kwk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A tercantum dalam lampiran ke-7 yang merupakan ke-8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini. 6. Ketentuan mengenai formulir model riwayat hidup .kwk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E tercantum dalam lampiran 9 Romawi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini. Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon pada musyawarah terbuka, pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya berita acara nomor 235-BA-02.2/1701-2/2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2004 tanggal 14 September tahun 2024 dengan lampiran berita acara tentang hasil penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pada pokoknya menerangkan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan atau Kepala Balai Pemasyarakatan dengan hasil verifikasi tidak benar menyebabkan pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Menimbang bahwa termohon telah menerima pendaftaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 di mana terdapat 4 bakal pasangan calon yang mendaftar, yakni 1. Usman Mulyadi SDMM dan II Sumirat ST, 2. Haji Rifai Esos dan Yefri Sudianto, 3. Hajat Elva Hatati SIP dan Magdasa Medi, 4. Haji Reskan Effendi SE dan Faisal Mardianto SA dengan status pendaftaran diterima sesuai berita acara nomor 198-PL.2.2/1701-2/2024 tentang penerimaan pendaftar pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024. PD bukti DNA. Menimbang bahwa terhadap pemohon yang sudah melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 berdasarkan berita acara Akuo di mana terhadap dokumen persyaratan tersebut dalam hal jenis dokumen berupa calon dengan status mantan terpidana, yakni A. Surat dari pimpinan redaksi media massa hasil verifikasi belum benar, B.
B. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan atau Kepala Balai Pemasyarakatan dengan hasil verifikasi belum benar. C. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan hasil verifikasi belum benar sesuai dengan berita acara nomor 221-PA-02-BA-1701-2-2024 tentang penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 VD bukti T7, serta termohon telah menerima perbaikan dokumen pemohon dinyatakan diterima oleh termohon sesuai dengan BA nomor 224-PA-02-BA-1701-2-2024 tentang penerimaan perbaikan dokumen pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tertanggal 8 September 2024. Bukti T9. Menimbang bahwa terhadap dokumen syarat calon berupa A. Surat dari pimpinan redaksi media massa Radar Selatan pada pokoknya menerangkan pemohon pernah divonis bersalah sesuai dengan putusan pengadilan nomor 196-BIT-SUS-2017-PM BGL menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman dinyatakan benar dan memenuhi syarat. Bukti T22. B. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di mana termohon telah melakukan klarifikasi persyaratan calon pemohon ke Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai berita acara nomor 228-PA-02-BA-1701-2-2024 tentang klarifikasi persyaratan calon atas nama Haji Reskan Effendi SE dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tertanggal 10 September 2024 dinyatakan benar, sah dan memenuhi syarat. Bukti T12. Terhadap klarifikasi dokumen tersebut dinyatakan benar salinan putusan nomor 196-PIT-SUS-2017-PN BGL terhadap putusan aqua pemohon dinyatakan bersalah dengan putusan mengadili. Bukti T20 seperti yang telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan, pemohon telah menyampaikan surat keterangan dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu Rumah Tahanan Negara Kelas 2B mana pada pokoknya menerangkan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem database pemasyarakatan dalam kurung SDP yang bersangkutan pernah menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B mana dan sepengetahuan kami yang bersangkutan bukan residivis atau melakukan pengulangan tindak pidana. Bukti T15. Dan pemohon menjalani pembebasan bersyarat. Bukti T18 di mana terhadap dokumen surat keterangan dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Bengkulu Rumah Tahanan Negara Kelas 2B mana termohon menyatakan surat keterangan belum benar sehingga pemohon harus melengkapi surat keterangan dari Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bengkulu. Menimbang bahwa pemohon mengajukan dokumen syarat calon berupa surat dari Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bengkulu dalam bentuk surat pengakhiran bimbingan nomor WB.PAS.PK.5.01.05.06/40 pada pokoknya menerangkan. Bukti T17 surat salinan keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2019 nomor PAS strip 605.PK.01.04.06 tahun 2019 tentang pemberian pembebasan bersyarat PB bagi narapidana di mana atas nama Reskan Effendi selesai masa bimbingan dalam kurun masa percobaan berakhir pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022. Salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pemberian pembebasan bersyarat PB bagi narapidana. Menimbang bahwa terhadap bentuk surat dari Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bengkulu dalam bentuk surat pengakhiran bimbingan nomor W8
PAS.PA.PK.01.05.06/40 termohon melakukan verifikasi dan penelitian persyaratan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati terkait dengan masa berakhirnya bimbingan atau masa percobaan dalam salinan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan status pemohon tidak memenuhi syarat, di mana pemohon dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 196/P.Sus/2017/PNBGL telah terbukti secara sah dan menyakitkan melanggar ketentuan pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta pidana denda 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan penjara. Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka Bawaslu Bengkulu Selatan saksi pemohon atas nama Anwar Sanusi di hadapan majelis musyawarah saksi menerangkan pada pokoknya pemohon atas nama Reskan Effendi merupakan narapidana kasus kepemilikan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta saksi mengetahui pemohon melakukan wajib lapor sebanyak 2 kali ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Bengkulu seminggu setelah pemohon dinyatakan bebas bersyarat pada tanggal 23 Agustus 2019. Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka di Bawaslu Bengkulu Selatan di hadapan majelis musyawarah termohon menghadirkan saksi atas nama Novon di Devrianto sebagai tim pokja pencalonan KPU Bengkulu Selatan menerangkan pada pokoknya saksi dan termohon melakukan klarifikasi persyaratan calon atas nama Haji Reskan Effendi SE ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Bengkulu. Dengan hasil klarifikasi tersebut termohon mendapatkan surat pengakhiran bimbingan yang isinya pemohon diberikan pembebasan bersyarat tanggal 12 Juni 2019 dan selesai masa bimbingan atau masa percobaan 25 Januari 2022. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 2 huruf B angka 2 Undang-Undang Pemilihan menyatakan satu dokumen persyaratan sebagaimana masuk pada ayat 1 meliputi A. dianggap dibacakan, B. surat keterangan 1 dianggap dibacakan, 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf Q. Junto pasal 17 peraturan KPU tentang pencalonan menyatakan syarat telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf F terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan hari penetapan pasangan calon. Menimbang bahwa terhadap pemberian pembebasan bersyarat kepada pemohon berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor PAS/605.PK.01.04.06 tahun 2019 tentang pembebasan bersyarat narapidana tertanggal 12 Juni 2019, menurut pendapat majelis musyawarah pemohon tetap sebagai terpidana yang masih memiliki hubungan teknis dan administrasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan kelas 1 Bengkulu, di mana pemohon menjalani masa pemidanaannya di luar lembaga pemasyarakatan dengan menjalani pembebasan bersyarat terhitung tanggal 23 Agustus 2019 dan berakhirnya masa bimbingan atau percobaan masa pemohon pada tanggal 25 Januari 2022.
Menimbang bahwa terhadap pembebasan bersyarat pemohon menjalani masa pemidanaannya di luar lembaga pemasyarakatan dengan menjalani pembebasan bersyarat terhitung tanggal 23 Agustus 2019 dan berakhirnya masa bimbingan atau percobaan bagi pemohon pada tanggal 25 Januari 2022, sehingga Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132/PHP.BUP strip 19 Romawi garing 2021 yang pada pertimbangan hukum halaman 208 sampai 210 menyatakan bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan, hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada di dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan tidak lagi narapidana, namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus terpidana. Adanya penambahan waktu selama 1 tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerangkan prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya, penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana sebagai klien pemasyarakatan. Namun demikian, sekalipun status yang disebut klien pemasyarakatan, tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. Menimbang bahwa terhadap pembebasan bersyarat pemohon yang terhitung tanggal 23 Agustus 2019 dan berakhirnya masa bimbingan atau percobaan bagi pemohon pada tanggal 25 Januari 2022, Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan berpendapat pemohon yang menjalani pembebasan bersyarat baik di luar lembaga pemasyarakatan maupun di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132/PHP.BUP strip 19 Romawi garing 2021 masih memiliki masa jeda tunggu 5 tahun terhitung mulai tanggal 25 Januari 2022. Menimbang bahwa terhadap masa jeda tunggu 5 tahun terhitung mulai tanggal 25 Januari 2022 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132/PHP.BUP strip 19 Romawi garing 2021, maka Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan berpendapat pemohon belum dapat mengajukan sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di mana terdapat dokumen surat pengakhiran bimbingan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bengkulu tidak memenuhi syarat yang akhir masa jeda atau tunggu 5 tahun bagi pemohon yang tanggal 25 Januari 2027. Sesuai dengan pasal 14 ayat 2 huruf F menyatakan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus hukum bersyarat sebagai berikut: A. Dianggap telah dibacakan, B. Dianggap telah dibacakan, C. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur akan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian musyawarah terbuka, Majelis Musyawarah berpendapat termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon dan jawaban termohon yang tidak relevan, maka Majelis Musyawarah
Bawaslu Bengkulu Selatan tidak mempertimbangkan pada pendapat hukum majelis dalam putusan Bawaslu Bengkulu Selatan. Menimbang bahwa setelah memeriksa seluruh dalil, alat bukti dan fakta-fakta musyawarah terbuka serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka majelis musyawarah menilai terhadap seluruh pokok permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan kabulkan. Hak kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis menilai dan berkesimpulan sebagai berikut. 1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Berita acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa pemilihan. 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. 4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan akuo. 5. Permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU strip 17 Romawi garing 2019 tertanggal 29 Januari 2020 junto peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Memutuskan menolak permohonan dan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2024 yang dihadiri 1. Sahran SE, 2. M. Hasanuddin SE MAP, 3. M. Arif Hidayat SPDI masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 5 bulan Oktober tahun 2024 oleh 1. Saran SE, 2. M. Hasanuddin SE MAP, 3. M. Arif Hidayat SPDI masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan dan dibantu oleh Ilman Jayadi SE sebagai sekretaris. Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan, Ketua Saran SE ditandatangani, anggota Majelis M. Hasanuddin ditandatangani, anggota Majelis M. Arif Hidayat ditandatangani. Sekretaris Ilman Jayadi ditandatangani. Sidang ditutup. Kepada pemohonan termohon, silakan nanti diambil salinan kepada panitia sidang. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Majelis meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya